wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah an amana bi nikmatil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amin ya rabbal alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bunda-bunda yang saya hormati, yang saya takdimi, yang saya kangeni, yang insya Allah cantik dan sholihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Puja dan puji syukur kehadirat Allah yang hingga kesempatan pagi hari ini limpahan nikmat dan karunia Allah tercurah bagi kita semuanya, sehingga kita dipertemukan dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam semoga tercurah pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta segenap keluarga, kerabat, sahabat, dan para pengikut setianya, insya Allah termasuk kita semuanya. Bunda-bunda yang dirahmati Allah, sebelum saya sampaikan tua yang tertunda, perlu saya matur bahwa tua di sini bukan tua umur, tetapi tua sikap, tua penampilan. Kalau umur kita nggak bisa berbuat apa-apa. Hari ini tambah satu ya tambah satu, nggak bisa digundeli. Tapi yang dimaksudkan adalah tua itu tua dalam bersikap, tua dalam berpikir, tua dalam berpenampilan. Sehingga bunda-bunda yang sudah 60 dikiranya 35 gitu nggih, yang 71 dikira 17 gitu, itu kan tua yang tertunda. Begini bunda, di surat An-Nahl. Jadi tema saya itu tetap tema pengajian. Jadi tetap ada suratnya, ada ayatnya gitu. Di surat An-Nahl itu surat ke-16 ayatnya 70. Allah berungkap, wallahu khalaqakum tsumma yatawaffakum wa minkum mayuraddu ila ardhil umuri likaila ya'lama ba'da ilmin syai'an innallaha alimun qadir. Dan Allah telah menciptakan kamu, kemudian mau wafatkan kamu. Jadi hidup kita itu sesungguhnya hanya nunggu mati. Karena Allah ketika menciptakan kamu, kemudian mematikan kamu. Dari kita itu hidup kapan? Masa penciptaan menunggu masa kematian. Nah, masa penciptaan dan masa kematian ini setiap orang memiliki jatah yang berbeda. Tetapi sebagian orang dikembalikan sampai ia usia renta, sampai dia usia pikun, sehingga dia tidak mengetahui lagi sesuatu yang pernah dia ketahui. Sungguh Allah Maha Mengetahui, Maha Kuasa. Sebagai dalam menunggu kematian ini ada yang cuma sehari. Kemarin saya lagi ada acara di telepon, tetangga meninggal. Siapa? Baru lahir langsung nggak ada. Berarti nunggu kematiannya hanya hitungan menit. Yang nunggu hari, nunggu minggu, nunggu bulan, kita nunggu tahun. Itu kematian kita. Sebagian, ya, jadi ketika saya sampaikan semua orang mati, sebagian ada yang dikembalikan oleh Allah sampai usia pikun, ditandai dengan dia lupa terhadap apa yang pernah diketahuinya. Anak emoro ditekoni, kowe iki sapa? Saudara kakaknya, adiknya saja datang, iki sapa coba? Enggak tahu. Dia sudah makan, bilang belum makan. Dia belum sholat, bilang wes sholat. Tidak lagi sadar dia pipis di tempat. Tidak lagi sadar melakukan sesuatu. Bahkan nyuwun sewu, seorang laki-laki pernah dari kamar mandi itu nggak celononan melaku ke kamar. Padahal di situ ada orang banyak. Karena apa? Ini satu kesalahan. Tidak. Allah sudah berungkap, di antara mereka ada yang dikembalikan sampai usia senja,
sampai dia pikun, yaitu tidak mengetahui lagi apa-apa yang pernah diketahui. Ayatnya seperti itu. Kalau kurang mantap, tambah seayat. Surat Yasin. Itu tadi surat An-Nahl, surat ke-16. Kemudian sekarang surat Yasin, surat ke-36. Dipersani ayatnya 68. Surat ke-36 ayatnya 68, Allah berungkap, wa man nu'ammirhu nunakishu fil khalq afala yaqilun. Dan barang siapa kami panjangkan umurnya, niscaya kami kembalikan dia kepada awal kejadiannya. Maka mengapa mereka tidak mengerti? Jadi orang itu kalau didawake umure, itu mau dikembalikan seperti sedia kala. Ketika kita lahir cenger, Bu, ngompol di tempat, buat hajat di tempat, maka semakin rentan nanti manusia itu juga ngompol di tempat, juga ngapa-ngapa di tempat. Ketika kita itu kecil, kita itu mau berdiri saja cari pegangan. Makin tua, kalau habis duduk berdiri juga cari pegangan. Masih kecil kita maem yang lembut-lembut. Semakin tua kita juga makan yang lembut. Lahir nggak punya gigi, mati nanti. Kalau matinya sampai tua loh ini, kita juga nggak punya gigi. Masya Allah, simbah ketok isi cantik, begitu sudah koma gigi tak lepas. So ketok tua tenan juga ternyata sudah nggak punya gigi itu. Lahir punya gigi, nggak punya gigi, kembali pun sudah nggak punya gigi. Ini maaf, yang dipanjangkan usianya loh, nggih. Jangan diprotes. Itu mati giginya masih penuh, mati umur piro 30 ya jelas lah. Ini yang dimaksud bagi yang dipanjangkan umurnya. Ketika kita membawa anak kecil, Bunda, yuk ditutup-tutup, jangan kena angin, nanti masuk angin. Giliran sudah tua segini, kalau kena angin sedikit juga masuk angin. Cah cilik diblonyo minyak macem-macem, bareng wis tuwek ya apa ya nganggo minyak. Ya. Mau apa sekarang? Ini fakta loh. Ada orang bilang gini, ini GR saya suka ngaji dengan Bunda ini. Kenapa? Apa yang diceritakan itu fakta. Ya memang itulah. Iya. Kemarin saya 5 hari, lebih dari 1 minggu full, pagi sampai malam. Terakhir pulang dijemput anak wedok. Dek mampir apotek. Apa Bu yang dibeli? Tolak. Nanti iklan, ya. Saya bilang, mau ngomong tolak angin iklan nanti, ya. Terus ada self-care, ada tolak angin, ada sangubion, ada semua itu fungsinya hanya untuk menambah baik dari dalam maupun dari luar. Kayak sangubion dari dalam diminum, minyak dan ini dari luar. Terus beli ini itu, Masya Allah, belanja segini. Nah, persis kita punya bayi itu Bu, tuku minyak iki, tuku vitamin, tuku ini, persis. Orang yang usia masih 20-30 nggak minum vitamin nggak apa-apa. Kalau sudah seperti ini non-stop gaweane, udah vitamin ini. Lah cah cilik itu Bu, wong ora ngopo-ngopo karo ibune tuh kok ke vitamin. Iya apa enggak Bu? Jadi nggak ada yang perlu disesali, karena ini sunnatullah. Kita kembali nggak punya gigi, kita kembali rambutnya merodoli, kita apa itu sunnatullah. Semua sudah seperti itu. Kalau kamu mau dipanjangkan umurnya. Tapi kalau kamu nggak mau panjang umur, ya sudah. Umur selawe, 26, 30, innalillahi, mesti saya komplit. Insya Allah. Nah, apa maksudnya tua tertunda? Umur nggak bisa. Jangan bilang umur nggak bisa di stop, tetap jalan. Tapi kita bisa nggak tua loh. Saya kalau ditanya gini, Bunda umurnya berapa? Saya jawab, kamu mau ngadu ulang tahun? Enggak usah ngerti. Buat apa?
Ya, kalau ibu-ibu nyiap ke kado ulang tahun, saya ditanya umurnya berapa tak jawab. Tapi kalau ibu juga rapopo loh, apa kepentingannya gitu loh. Gak usah tanya, tebak aja kira-kira umur saya berapa, kan gitu kan. Oh bunda masih 17. Dari mana kamu lihat? Dari jauh pakai sedotan gitu. Kecil gitu. Ya dari belakang. Intermezzonya gitu bu. Tua yang tertunda. Ngomong-ngomong, ketika 17 Agustus, mbak yang biasa di rumah itu protes. Bun, saya kemarin dimarahi. Sama siapa? Sama Bu Si A. Lah emang kamu salah apa dimarahi? Saya ngomong kayak gini. Jadi yang bantu di rumah itu dia pengurus PKK gitu. Saya ngomong kayak gini. Ibu-ibu nanti paduan suaranya yang tua-tua di sebelah sana, yang muda di sebelah sini. Akhirnya ibu yang tergolong tua tadi marah. Katanya tidak memberi motivasi, tidak mendukung, mbok nggak ada kata tua, kenapa harus disebut tua? Bla 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 bla. Satu. Terus aku bingung bun. Aku bilang gini lagi. Dia bilang gini. Yang lansia. Loh mbak, bedone apa? Saya bilang gitu. Marah lagi. Katanya mbok nggak lansia mbak ini. Ya sudah. Ternyata menurut ibu gimana? Menurut bunda yang senior. Enggak bun. Waktu aku bilang yang senior, yang junior marah genti. Karena dianggap cilik-cilik. Gitu. Junior kan berarti belum mateng, junior cah cilik-cilik kan gitu bu. Terus saya harus ngomong apa? Katanya ini. Itu yang salah bukan ngomongmu mbak, yang salah mindset orang. Nah ini tua tertunda. Tua tertunda. Umur kita sama bu. Kenapa ada orang di YouTube itu kita baca, aku tidak sanggup berumur panjang. Ada laki-laki di YouTube itu saya baca. Laki-laki ini bilang, ya Allah, aku tidak sanggup berumur panjang. Karena umur panjang itu lemah. Umur panjang itu sendiri. Umur panjang itu ketergantungan. Umur panjang, ya orang itu kalau udah umur panjang nang omah dhewe. Anake wis lunga kabeh. Ketergantungan. Lemah apa-apa sithik loro. Sehingga dia berdoanya tidak minta umur panjang. Karena panjang kira kosong. Ini sama dengan yang dibilang tua nggak mau. Kenapa kamu nggak mau dibilang tua? Bunda ini itu sudah sepuh. Bunda ini itu sudah tua. Langsung di sini berbunyi keriput. Sepuh, ubanen, lemah, penyakitan, beseran, lalen, ya, ketergantungan. Itu mindset. Itu omongku, bahwa tua itu keriput, bahwa tua itu lemah, bahwa tua itu ubanan, bahwa tua itu lupa, bahwa tua ini itu mindset. Kenapa nggak kita ganti? Bunda ini itu sudah sepuh, tertanam di sini. 1, aku senior. 2, aku banyak pengalaman. 3, aku bersabar. 4, doaku insya Allah lebih kabul. Karena doa orang tua itu kabul untuk siapapun, gitu ya. 3, kesempatan berbuat baiknya lebih banyak. 4, aku disegani orang. 5, pede tua. Saya dibilang tua, saya bilang senior. Saya dibilang tua, saya bilang sabar. Kesabarannya lebih tinggi orang tua. Saya dibilang tua, saya bilang doaku mustajab. Ya, doa mustajab itu dari ibunya. Lah kalau kita sudah tua, de ibu, de anak wis dadi ibu, turun temurun. Udah tua, kesempatanku ibadah banyak. Udah tua, aku semakin bijak. Udah tua, ini muda bu. Jadi orang yang bilang kalau tua aku nggak mau sendiri, ini salah. Aku sudah tua. Kesempatan ibadahku banyak, nggak mikir ngliwet, nggak mikir metuk sekolah, nggak mikir apa tadarus, dzikir, sholat diperpanjang. Coba bunda suruh sholat diperpanjang, wah metuk, ya, suruh dzikir panjang, wih mau ini, Madian, gitu kan? Coba tua, ngopo tua itu? Ini termasuk yang aku jalani ketika saya menstruasi berhenti set di usia 43. Saya menopause di usia 43. Orang bilang gini, ya Allah menyedihkan. Apa saya sedih sih?
nggak ada yang sedih. Oh, bisa poso full. Bahkan ada, nggak tahu sokeh dan tidaknya, perempuan yang sholat duha 40 hari berturut-turut berpahala seperti haji. Mangkat duha kan gitu. Terus mau bimbing haji, umrah, oke, nggak perlu mikir pakai lah aku tanggal iki men gitu. Itu mindset kita, Bunda. Kenapa menstruasi berhenti muda aja kok sedih pol? Malah bebas lo, merdeka. Sampai mau ngomong yang vulgar, mau seminggu berapa kali hubungan suami istri malah nggak takut hamil. Nah, selesai kan Bu? Yang mlebu ning YouTube udah guyu itu tadi ya. Iya kan Bu? Yang lain pakai mikir, ya Allah kebobolan, ya Allah kalenderku nggak pas, ya Allah ini. Yang sudah stop ini udah merdeka kan gitu. Apa yang disusahkan Bu? Artinya bahagia dan derita itu ada di sini. Tua dan muda itu ada di sini. Endingnya orang yang dibilang tua sedih karena mikir keriput, karena mikir pelupa, karena mikir penyakitan, karena mikir lemah, itu namanya takut tua. Orang yang takut tua itu cepet tua. Repot toh? Jadi orang yang takut tua ini malah cepet tua. Tapi kalau orang yang Bunda sudah tua, alhamdulillah senior, alhamdulillah aku sabar, alhamdulillah kesempatanku ibadah banyak, alhamdulillah doaku lebih kabul, alhamdulillah aku lebih ini, itu namanya berani tua. Yang berani tua itu enggak tua-tua. Karena Allah itu berbalik. Wong sing kepengin banget sugih malah sugih-sugih. Orang sing biasa-biasa saja malah cepet sugih. Ini sama. Orang yang nggak pengen tua malah cepet tua, ning wong sing wani tua malah ra tua-tua. Iya, saya kan dibilang malah kadang umur itu tak naikkan. Bunda usianya berapa? Tak naikkan. Kalau nggak tak gojeki tak naikkan. Kenapa sih? Ya karena tua itu enak loh. Ada fasilitas banyak dari Allah tadi. Sak omong-omongane wong tua. Kata orang Jawa sembur-sembur adas. Sak omong-omongane wong tua itu mengandung pituah, mengandung nasihat. Walaupun yang dinasihati sok ragelem, tapi omongane wong tua iki mengandung nasihat. Doanya wong tua itu mustajab. Orang yang tua diberi kesempatan berkarya lebih jauh. Kalau kesepian berarti ibadahmu kok nambahi sing oke. Gitu. Coba Bunda yang masih punya kecil-kecil iso tahajud suwe. Lah kok meneh di bayi. Lagi lekas ngek tangi ya kan. Dulu saya juga gitu pengalaman. Sekarang karek nari boyok. Selama boyok ini masih sanggup untuk dzikir, ra ono wong ganggu kan gitu. Ya cuma terus penyakitnya itu muncul, kita antisipasi, tidak ada aturan dzikir itu harus dengan duduk tegak. Kita bisa karo lendet-lendet, karo ngantuk-ngantuk, karo kemana sampai akhirnya lali sing tak ucapke opo gitu ya karena karo ngantuk gitu. Itu tuane metu. Bunda itu nggih. Jadi sekarang sebelum tipnya supaya ora tua-tua itu tadi. Salah ya saya. Saya ngomong tua-tua dirinya saya sudah tua gitu. Tapi anak saya nggak begitu loh Bun. Kalau saya ini, Dek, mbok ora maksudnya kalau bahasanya cah cilik nakal. Dek adik nggak bikin masalah, nggak ngurus pikirannya ibu, nggak nguras pikirannya ibu nanti nggak cepet tua. Anak saya ketawa ngakak. Ibu nggak apa? Nggak cepet tua. Saiki wis tua. Ibu itu saiki wis tua kok, bilangin ben ra cepet tua gitu. Atau bilang gini, biar ibu itu nggak mati muda. Emang siapa sih bilang ibu mati muda? Wong sekarang wis tua belum mati malah gitu. Jadi tempat saya itu ngomong mati dia aku tak gojekan. Jadi gitu, Dek, bikin ibu bahagia, biar ibu itu nggak mati muda. Ibu itu nggak bakal mati muda. Kenapa? Karena sekarang sudah tua gitu. Iya, tapi ra rumangsa nek wis tua gitu. Karena apa? Ya itu. Ini barusan saya di WA seseorang. Bun, jadwal hari ini berapa? Mau apa? Saya mau ngobrol, nggak bisa. Tanggung jamnya.
Saya di Sopmowo selesai resmi jam 9. Tapi kan aku kadang speak, kadang foto-foto, kadang apa, sampai kurang lebih 9.15, 9.30. Cus, tanggung jam 11 aku ngisi UNY, PBS UNY Fatimah. Itu di UNY ada kegiatan kalau Jumatan yang kakung ke masjid, yang putri ngumpul dalam satu aula, kemudian pengajian. Dulu waktu pandemi enggak, sekarang sudah mulai lagi. Dan saya rutin gitu sebulan. Habis itu tanggung, aku pulang. Jam 4 aku jadwal di Gedok Kuning, nggak terlalu jauh. Jam 8 malamnya aku jadwal di rumah. Jadi hari ini cuma 4. Bisa aku ngobrol sedikit gitu. Dia nanya, nyetir sendiri atau diantar adik? Nyetir sendiri, jawab dia. Mudah. Kenapa? Kalau saya tua itu mindsetnya lemah, tua itu mindsetnya susah, penyakitan, aku rawani bu nyopir tekan. Ini termasuk Sleman loh. Nanti muter aku UNJ nggak berani. Sini Magelang biasa nyetir sendiri karena aku selalu berkata mudah. Yang mudah apanya bu? Semangatnya, jiwanya. Di sini tidak perlu ditulis pikun, ditulis lupa, ditulis nggak usah bu. Ini kuat, berani, sehat. Apa itu di sini? Jadi bunda tergantung bagaimana nulisnya. Punya rezeki sidik, kurang, rezeki sidik, cukup. Insya Allah pada saatnya ada. Insya Allah Allah menolong. Insya Allah ini terus begitu. Jangan begitu terima rezeki. Lah iki tanggal pira wis entek, kurang. Terus aku piye? Ya piye tenanan. Paham ya? Jadi hidup ini tergantung mindset kita sendiri, bukan orang lain. Nah, karena itu tak bilangi, jangan bilang-bilang ke orang lain. Ini rahasia saya gitu, walaupun penjadikan wong asli ini budaya ini wis tua, tapi ada yang kenal begini. Ada yang ngaji dengan saya itu sudah lama banget, katanya, Bun, dulu saya mau berangkat haji, yang ngisi bunda ini. Iya pak, iya, saya satu rombongan berdelapan, 4 pasang, yang ngisi itu bunda ini. Tahun berapa jangan bilang-bilang, 2002. Saya sudah ngisi penjenengan mangkat kaji aku. Iya, tapi sekarang saya seperti ini kok bunda juga masih seperti itu, katanya. 2002 berarti 20 tahun yang lalu saya sudah berani ngisi di orang mau berangkat haji. Berarti kan saya udah tua, cah cilik-cilik orang wani gitu ya. Terus beliau jadi orang sukses, punya juragan bis gitu. Nah ceritanya saya mau pinjem bis. Terus yang kagungan penjenengan bla 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 bla, yang pasti itu murah kan gitu kan. Terus ini ternyata beliau ngendika 20 tahun yang lalu saya ngaji mau haji yang ngisi jenengan gitu. Nah tipnya bu, tak bilang aja bilang-bilang. 1, hilangkan rasa benci dalam hati. Hilangkan rasa benci dalam hati. Tidak membenci. Nek ra seneng minggiro. Aja ditulis kok ngono kuwi, minggiro ngono aja ditulis. Makanya saya pernah bilang di surat An-Nahl ayatnya lupa. Surat An-Nahl ayatnya lupa. Cuma begini, karena Allah ngendika begini. Jika kamu hendak membalas, balaslah. Tetapi jika kamu tidak membalas, itu lebih baik. Atau sabar. Maka dalam rangka tidak membenci, supaya aku kira benci karo wong, saya terapkan ngalah, ngalih, ngamuk. Ngamuk iki rasah nek ra kepepet. Ngalah, ngalih, ngamuk. Kalau aku disakiti, kalau aku dibikin gak nyaman, aku dibikin gak seneng, nomor 1 aku ngalah. Aku akan berusaha mengalah. Mengalah bukan berarti kalah. Aku mengalah. Nek aku wis mengalah, kok kowe nekat, aku ngalih. Ngalih itu bukan mutus silaturahmi, tapi ngalih itu jagalah hati. Tujuannya gitu. Mergo nek aku petruk kowe iki ya Allah, hatiku sedih. Nek aku weruh kuwi aku mangkel. Bahkan nek aku weruh kuwi potensi ghibah. Karena gini, jane saya itu sudah lama sekali nggak ketemu Bu Nining. Nggak ada masalah.
Begitu ketemu karena aku nggak suka, malah ada bahan gibah. Mbak Dian tak kasih tahu toh, Bu Nining itu ternyata bla bla bla. Coba mau rapetok mah raono itu. Saya nggak tahu kok, kalau nggak petok kan nggak tahu perkembangannya, nggak tahu piyayinya, nggak tahu sikapnya, jadi nggak ada bahan untuk gibah. Orang kalau sudah benci Bu, barang apik pun akan diomongke nggak baik. Jadi kalau saya sudah disakiti, sudah dipepet, sudah ini aku ngalah. Pisan pindo ping telu ngalah kok nekat, aku ngalih. Ngalih itu semingkir, ngalih itu minggir, bukan berarti mutus silaturahmi, tetapi aku dalam rangka menjaga hati. Nek weruh kuwi mau, nek weruh ki duwe bahan bes untuk elek-elek, jadi lebih baik ora weruh. Itu ini amalun biniat. Karena orang akan bilang kowe mutus silaturahmi sak piturute. Kita niat. Ina amalun biniat. Amal itu tergantung niat. Jadi niat kita untuk menjaga hati tadi, bukan untuk mutus silaturahmi. Gitu nggih. Kalau dibilang mutus silaturahmi, yang mutus itu yang ragilem petok. Enggak, aku ragilem petok mergotok warai. Jadi belum tentu yang rateko iki yang mutus. Karena ini ada sebab kan. Ya Allah itu maha adil, maha bijak, pasti akan perso sebab musababnya. Terus ngalah. Paham nggih? Ngalah. Ngalih. Nek wis dingali kok nekat ngamuk. Apa arti ngamuk? Membalas. Katanya pembalasan lebih kejam dari pembunuhan. Tapi di surat An-Nahl, balaslah setimpal dengan apa yang dia lakukan kepadamu. Jadi kalau dia nampar, kita balas nampar, bukan ditampar kanan genti kanan kiri, enggak. Itu nanti lebih dari ini. Jadi Qur'annya, jika kamu hendak membalas, balaslah yang setimpal. Tetapi jika kamu tidak membalas, itu lebih baik. Nah, terus muncul, kamu itu bodoh banget yo. Disakiti ra gelem balas. Kamu itu kok ora gelem ini. Jangan dijawab bodoh. Katakan, karena aku ingin lebih baik. Karena tadi ayatnya, jika kamu tidak membalas itu lebih baik. Nek aku balas berarti mong podo. Dia nendang, tak tendang genti. Berarti saya sama dong. Tapi ketika dia nendang, aku semingkir baik, itu berarti kita lebih baik. Ya aja pasang badan, ngerti ditendang kok nyol, itu bodoh itu jenenge. Ya sudah, ngalah terus ngalih. Tapi ra perlu ngamuk, nggak usah gitu. Kalau nggak kepepet, ini nggak kepepet itu, ya jam mepet-mepet juga. 2. Jadi resep untuk takut tua tadi loh. Berani tua malah ratuwa tua. Ibu nyampe paham gitu ya. Jadi nek wani tua malah ratuwa tua. Wani itu. Iya, kadang ngaji itu gitu loh Bu. Masya Allah, Bunda masih nyetir sendiri. Masya Allah, Bunda ini. Ya itu menginspirasi. Jadi orang tua itu mampu menginspirasi yang muda. Apa yang ditakutkan? Kemanapun bawa inspirasi, ya. Kalau ini Bunda sama ngaji nggak punya temen, lelang aku aduh banget ora ono koncone kok. Gitu kan? Kadang-kadang ada orang kenapa nggak berangkat ngaji, nggak ada temen, lah ngaku ya luwih adoh ora ono koncone mangkat gitu loh. Ini inspirasi. Oke, yang kedua, nunda ketuaan dengan apa? Tidak berkeluh kesah. Basane Azizah ora kokean sebut. Ya, tidak berkeluh kesah alias ora kokean sebut. Keluh kesah itu tidak menyelesaikan masalah. Yang harus diingat, keluh kesah tidak menyelesaikan masalah. Hari ini HP ku tiba, telepok pecah. Terus muring-muring. HP mung siji malah tiba, pecah.
padahal duit randuwe bla bla bla. HP ku dadi wutuh ora? Tetep pecah tadi apa kembali utuh? Pecah. Ya wes berarti wes selesai. Pecah. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ya Allah, mugi paringi duit nggo tuku HP. Iya. Kalau kita keluh kesah HP kita nggak jadi utuh, tetap saja pecah. Nah, terus kayak nasib sekarang ini, saya ditanya, ibu mau ganti Pertalite atau tetap Pertamax? Dek, orang mau pakai Pertalite atau Pertamax itu jadi nggak masalah. Kan masalahnya ada di punya duit atau enggak. Iya kan? Masalahnya kan bukan di Pertalite atau Pertamax. Masalahnya punya duit apa enggak. Nah, kalau kemudian harga ini naik kita gerenengan karena penghasilan kita nggak dinaikkan. Gitu loh. Kita kenapa rekoso beli karena penghasilan kita nggak naik. Oke, yang jadi pegawai negeri. Orang jadi pegawai negeri itu kan seneng. Gaji tetap bla bla bla. Tapi setelah saya amati, nggak juga sih aku mesake. Kenapa? Dia naiknya gaji cuma sekian tahun sekali. Sementara ketika Pertamax naik, semua ikut dinaikkan. Gaji tetap, anggap saja sekarang gaji 8 juta. Untuk di Jogja sudah gede banget gitu ya. 8 juta gitu. Dulu Pertamax 9.000, gajinya segitu. Naik jadi 12.500, gajinya segitu. Lah kan belum berapa tahun, baru 1,5 tahun mundak 3 kali kok. Saya masih ingat betul pakai mobil merah saya itu masih 9.000 berapa. Tahu-tahu 12.500. Nah sekarang 14.500 ini gajinya ya tetap belum mundak, mau lagi karo tengah tahun kok. Pada ketika sudah menjadi 14,5, jajannya anaknya tambah karena apa-apa dah dilarang. Bayar tole tambah, dia bayar bensin tadi jadi tambah, tarian apa-apa sampah aja ikut tambah. Kenapa tarian sampah tambah? Kita buatnya ke TPA pakai truk, truknya butuh solar, solare munda. Wes, kemarin pagi belanja cabai rawit pinten, Mbak? 50. Lalah bar 30 langsung 50. Bu, semua naik. Wong dodol malah beda meneh. Bisa ayam keprek standar Lombok telu, nek njaluk 5 mundak 2.000 kan gitu. Pegawai negeri kan ra iso, Bu. Loh, tempat saya gitu kok. Lotek standar maksimal Lombok telu kan gitu. Lu gandeng seneng pedes njaluk Lombok 11, akhirnya kok nambah lah. Harga lotek yang aturan 13.000 suruh bayar 16.000 kan gitu. Ya, tapi pegawai kan nggak bisa, Bu. Belum mundak bayare, tapi beli apa-apa di masyarakat sudah naik. Maka kuncinya nggak usah berkeluh kesah, minta saja pada Allah. Dulu ketok nek wis tuwa, kalau makan malam gitu dengan teman-teman itu kalau 150 rupiah itu sudah nasi, tempe, telur ceplok 1, ada sayurnya. Itu sudah begitu, 150 rupiah. Bakso maksimal ya 100 lah. Apalah gitu bakso lewat gitu. Aku tidak bisa setiap seminggu makan no, bakso itu. Nah sekarang bakso ini kan di atas 15.000. Tapi butuh makan juga bisa beli gitu. Jadi kuncinya adalah bagaimana kita nyuwun rezeki ini semakin kuat, semakin fokus, semakin tangguh dalam mencari dan menemukan rezeki kita. Ini sudah nggak bisa diapa-apakan. Kita sudah diwakili oleh mahasiswa, diwakili oleh komunitas-komunitas untuk mendemo. Medun ya alhamdulillah, nek ora ya ayo dirasake bareng. Tapi panjenengan arep ngeluh ping 7 sedina ya tetep kok ngene iki. Maka yang terjadi cuma ya Allah ya Rob, hamba mohon rezeki yang cukup, rezeki yang berkah, rezeki yang gitu, Bu. Kita nggak bisa lainnya, ya. Jadi dengan kondisi seperti ini tidak berkeluh
kesah, ya sudah jalani saja. Insya Allah nggak seterusnya. Ya, saya matur karena bunda-bunda sudah pernah ngaji di tempat saya. Saya itu sampai tadi pagi subuh itu WA gini, nak, doanya yang serius dong nak, nyuwun rezeki. Karena jujur Bu, misalnya kayak kita memang punya ya usaha kecil-kecil di panti untuk kehidupan, tapi kan nggak cukup. Di saat semuanya melambung itu bisa dibilang ya ikut kondisinya nggak baik, karena orang kebanyakan kan gini, di maem DWP susah, dipakai ini susah, apalagi untuk berbagi kan seperti itu. Makanya kemarin kita launching agro, itu segala macam tanaman sayuran, lele macam-macam itu dalam upaya untuk antisipasi jangan sampai tidak punya apa-apa gitu loh, minimal bisa tetap duwe sayur, tetap duwe lauk. Tapi anak-anak kan nggak bisa makan lele mentah, kami tetap butuh minyak, kami tetap butuh gas. Nah ini yang kita nggak bisa, kita bisa nandur terong, tapi anak-anak nggak doyan terong mentah kan gitu. Untuk menjadikan mateng harus ada ini itulah, itu yang kita nggak bisa. Jadi jujur tadi pagi saya bilang, nak, le berdoa dikencengi, kalian waktunya ini begitu. Itu yang saya lakukan. Jadi dikencengi le nyuwun, dikencengi le usaha, tidak usah banyak keluh kesah karena tidak ada hasilnya. Yang ketiga, hidup sederhana. Bunda sudah pernah dengar kisah inspiratif, ada juragan beras. Juragan beras ini begitu menurunkan dari bulog, truk besar gitu, yang antri sudah banyak banget. Dia akhirnya tidak menjualnya dengan seliter rong liter, tapi dia jualnya per karung yang isi 25 ini, karena dari truk Bu, kalau literan kan repot. Saya 1 karung, saya 2 karung, saya ini banyak orang membeli. Tiba-tiba ada seorang ibu yang bawa gelas. Pak, boleh nggak saya beli 1 gelas saja? Karena memang nggak punya duit. Yang lain beli 1 karung, 1 karung. Dia bilang, Pak, boleh nggak saya beli 1 gelas? Oh, nggak boleh. Gimana saya mau jual ke kamu dengan 1 gelas? Akhirnya orang itu ditarik masuk, bukan ditarik keluar. Pulanglah lewat pintu belakang. Dia pulang. Ternyata sampai di rumah sudah ditunggu 1 pegawai itu bawa 1 karung. Jadi tidak beli 1 gelas dilayani, tapi dikasih 1 karung. Yang bawa orang lain, karena ini perempuan yang sudah tua, yang sudah renta, sehingga bawa gelas selain randuwe duit, dia nggak mampu bawa, nggak dilayani. Nggak bisa kita jual 1 gelas. Tapi setelah juru pulanglah. Ternyata di depannya ada 1 karyawan yang membawa 1 karung untuk ditaruh di rumahnya. Kemudian perempuan tua itu nangis. Nangis karena haru, karena bingung, ratau ngerasaknya duwe beras sak karung, tiba-tiba duwe beras sak karung, nangis. Nah, orang yang tadi ngantri, itu ada yang lihat. Akhirnya dia bertanya pada majikan, juragan, saya beli dari tadi suruh ngantri, yang 1 kuintal hanya diberi 50 katanya buat yang lain, yang minta 50 hanya diberi 25 katanya untuk yang lain, tapi itu tadi belinya segelas, kenapa kamu kasih 1 karung? Apa kata juragan? Iya, ketika dia minta hanya seperlunya, aku memberi sesuai dengan kecukupanku, kemampuanku. Aku mampu kok memberi dia 1 karung, hanya dia mintanya cuma 1 gelas. Sementara kamu mintanya berlebihan. Kenapa aku seperti ini? Karena aku selalu minta kepada Allah secukupnya, tapi Allah selalu memberiku sesuai dengan kuasa Allah. Sebenarnya aku kan cukup 1 hari itu 1,5 kilo. Tapi Allah memberi aku duit yang bisa dipakai untuk beli 1 kuintal. Sebenarnya aku itu cukupnya klambi loro. Tapi Allah kasih aku rezeki untuk bisa beli klambi 10.
Jadi ketika aku minta hanya secukupnya, maka Allah memberi sesuai dengan kuasa Allah. Nah sekarang orang itu hanya minta secukupnya karena dia 1 gelas itu udah cukup. Tapi karena aku kuasa, artinya mampu memberi 1 karung, maka aku beri dia 1 karung. Bunda, kalau yang kita minta ternyata belum terkabul, mungkin permintaan kita yang berlebihan. Allah sebenarnya maha kuasa untuk memberi kita sesuai dengan kemampuan Allah. Tapi Allah tidak selalu nuruti kita. Kayak orang antri tadi, aku belinya 1 kuintal, tapi kata majikannya, kamu dapatnya 50 saja, yang lain untuk yang lainnya. Itu kita yang kadang-kadang tidak sadar bahwa rezeki kita sudah ditakar dengan hitungan pas. Tapi minta kita kadang-kadang munjung. Nah ya, jadi kita sudah ditakar, ini isinya berapa? 200 cc. Lah karemu tak isinya 300, ya hilang lah, melebar ke orang lain. Paham Bu dengan cerita inspiratif tadi? Ya, itulah hidup itu ya kayak gitu itu, nggak usah hidup sederhana itu ya hidup sesuai dengan porsi kita. Yang rumit itu pola pikir kita. Sebenarnya hidup kita itu sederhana. Yang rumit kita, kenapa harus diperumit? Waduh, kayak neng mall aku kurang tahu moro, kayak neng restoran aku kurang tahu ngicipi. Emang nopo? Somben ditekoni dengan akhirat. Hidup kita kan sederhana sebenarnya. Keinginanmu aja yang terlalu berlebihan. Oke, nomor 4. Ternyata cepet ya jamnya ya. Saya sih nggak masalah Bu. Saya fleksibel hari ini. Tadi sudah mikir, kalau aku pulang dulu di rumah ya cuma nggak sampai sejam harus berangkat lagi. Kalau aku mau langsungan, langku aku neng UNY ngopo niat aku tengok pada karo mahasiswa kayak. Jadi saya fleksibel. Ada keperluan yo di sini, nggak ada yo jalan gitu ya. Tapi nawa itunya memang pagi seasonnya sampai jam 12:30, 2 tempat gitu. Oke, nomor 4, berprasangka baik, husnudon, lebih-lebih kepada Allah. Selalu berpikir Allah yang terbaik, Allah memberi yang baik, Allah supaya semuanya husnudon. 5, selalu tersenyum, jangan senyum-senyum sendiri, selalu tersenyum. Ini nggak usah ditulis, keterangannya nggak usah ditulis. Coba Ibu, bibir ini diundurkan 1 senti saja, kanan dan kiri. 1 senti kiri, 1 ini kanan. Cantik. Coba Ibu sekarang diajukan 1 senti kanan dan kiri. Urip itu coba seperti itu. Ketika diundurkan itu kita lebih rileks. Saraf-saraf kita kerjanya santai. Nah ini akan sedikit menunjang awet muda kita karena kita santai. Tapi ketika kita itu sudah manyun Bu, itu saraf kita tegang. Marah itu begitu. Coba ketika ibu-ibu itu ragak marah, itu bagaimana denyut jantung kita. Cepat atau pelan? Cepat. Mumpanya cepat. Sarafnya itu kerja keras. Nah di sini yang cepat ketok tua. Saya dia diketawain anak saya nanti. Ngoncerita kira tua, wae dhewe tua. Susah gitu ya. Nomor 6, selalu memberi, belajar memberi. Belajar memberi, nanti kalau nggak cukup gampang karena ini banyak Bu. Belajar memberi, jamnya sudah habis, nanti tanya jawab dulu, kalau tidak ada gampang, masih 6 juga soalnya. Belajar memberi. Nah ini saya mau minta-minta ke penjenengan. DKI alhamdulillah nggak apa-apa, tapi tidak minta, menginfokan. Saya tanggal 8 Oktober ada program, sayangnya malam hari. Ini peresmian musola di tempat terpencil. Saya ada program tebar mekena pantas pakai. Kemarin saya di make Muslimah Circle Community, itu saya sudah bilang. Terus sekarang saya di sini, tidak semua ada boleh gitu. Kalau penjenengan punya mekena lebih dari 2, lebih dari 3, sok-sok sing siji suwe banget radinggo,
tidak mengalirkan pahala sedikit pun, dicuci bersih, disetrika, dilebokke plastik. Misalnya komunitas kita 70 mau ngetok 5 rapopo. Nah, tapi tanggal 2 sudah menginfokan ke saya. Misalnya Bunda Azizah dapat 10, nanti kita jemput bola, saya ambil atau pas Bu Nining mengidul di Asto atau ikut tapi sayangnya malam. Ini acara saya malam di Ngawis Karangmojo. Jadi itu ada dari ini, kemudian ada wilayah yang kita memang ada acara dalam peresmian itu tebar mekena dan beberapa sarung karena tidak semuanya perempuan. Di situ kan mesti ada laki-laki ya. Tapi kemarin mintanya tebar mekena, terus saya bilang, "Yo enggak iso lah. Jamaah laki perempuan Bu. Yo nanti tak upayakan tebar ini." Tapi tidak harus baru. Tapi saya matur layak. Jangan sudah ndok remaan, sudah tipis wir-wir dikasihkan. Karena apa, Bu? Ini bantu penjenengan. Yang tadinya mekena di lemari tidak memberikan kontribusi apapun ke penjenengan, sekarang mekena itu dipakai orang sholat. Jenengan dapat lah daripada ning lemari meneng bae gitu. Ini kan dapat. Jadi saya selalu gitu, kalau kemarin roti itu ndadak beli, kalau ini saya tidak minta beli. Kalau memang ada, silakan disetrika, cuci bersih, disetrika, lempet, lebok ke plastik, nanti ditumpuk. Nah saya itu malah punya niat begini, karena mintanya 300 jamaah itu. Tapi saya mintakan kemana-mana, nggak sini semua. Nanti kalau lebih, misalnya mintanya 300 kok dapatnya 400, yang 100 itu saya rencanakan untuk bank mekena. Bank mekena itu nanti disimpan dalam satu tempat, namanya bank itu bisa nyimpen, bisa ngambil, ya kan? Nah, terkumpul 100 misalnya, Mbak Ella dimintai orang, Bunda Ella di tempat saya ada ini butuh 50 mekena, karena gerak cepat. Kalau ngumpulkan kan dadak ngenteni sok pertemuan, minta gerak cepat bisa. Bunda ada stok mekena enggak? Oh ada. Mau ngambil berapa? 50. Ambil aja 50. Ini kan tinggal 25 misalnya. Kapan-kapan ngumpul ke meneh dari siapa. Jadi saya rencana kalau ada dukungan semua pihak, malah kepingin mengadakan bank mekena. Jadi mekena ini sudah rapi kan tadi syaratnya. Jadi kalau ngumpulnya 350 kok butuhnya 300, berarti kita masih punya stok 50. Kapan-kapan Azizah mau baksos? Bunda kami mau baksos, tapi jamaah sudah dimintai sembakonya. Kan jamaah sudah dimintai sembakonya. Kalau dimintai sembako dan mekena kan kasihan. Ya sudah, sembakonya urunan, mekenanya ambil di bank mekena. Kapan lagi masuk? Jadi gitu nggih, ini salah satu program yang saya gitu nggih. Jadi karena sana ada ini, saya ini coba saya bikin terobosan itu bank mekena. Bisa saya matur, baru boleh, bekas boleh, dengan syarat masih layak, kemudian dikumpulkan dalam keadaan bersih dan terlipat. Ini tujuannya apa? 1, menghargai yang menerima. 2, ciri kebaikan orang adalah di suratnya Ali Imran ketika dia bisa memberikan apa yang kita cintai. Jadi mekena ini kita masih layak, seneng nganggo, masih resik. Lah kalau wis diwul-wul ra karuan awake dhewe mergo wis emoh. Kenapa? Daripada ning omah teng klumpruk. Lah iki ngweneinya mung daripada teng klumpruk. Tapi yuk kita memberi dari hati. Memberi dari hati. Gitu nggih? Terlalu berat Bu ajakan saya? Ya, jadi coba dilihat nanti di rumah baru tersadar. Ya Allah aku jebule mekenane 7 gitu. Nanti ya Allah mekenaku 5 gitu. 5 itu dinggo kabeh ora. Sing siji wis suwi ra tak nggo. Sing suwe iki ra apa-apa. Terditiliki karena suwene ling lempet kok ambune mah dadi ra enak. Dah. Masih cukup lama, ini tanggal 16, saya minta tanggal 2 Bu Mbak Ella, Bu Nining, Mbak Dian, ya, pengurus-pengurus, saya minta konfirmasi tanggal 2, jadi masih cukup sekian kali pertemuan lagi. Jadi kalau ini oke, besok Sabtu bawa sudah bisa dilihat. Lama-lama saya nggak payu kali ya, kok nek bundanya senenganin jaluk-jaluk, enggak.
saya nggak jaluk, saya nggak gelar jilbab untuk minta duit, enggak. Saya hanya apa Bu namanya? Duduhke, duduhke. Ini loh ada dan tidak memberatkan. Waktu roti saya bilang ya cukup 1 kaleng boleh kok. Nah 1 kaleng ternyata Roma 30.000 gitu kan. Boleh, perkara dapatnya segitu banyak, penjenengan juga puas karena bisa ke lokasi yang memang sangat membutuhkan. Nah ini mekena kalau mau ikut saya ngaji boleh. Neng bengi, neng Ngawes Karangmojo Wonosari tanggal 8 malam 9 peresmian musola sekaligus tebar mekena ya, nggak usah mikir kok salah sasaran, pokoknya mekena iki dienggo sapa wae awake dhewe itu gitu nggih. Jam 9 kalau ada yang bertanya monggo disilahkan. Monggo yang mau bertanya dipersilakan. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bunda, saya mau menanyakan tadi kan kata Bunda kalau misalnya kita hilangkan rasa benci dalam hati, kalau nggak salah kita minggir. Kalau misalnya kan ada orang tuh mengambil hak kita, kayak mendolimi kita loh Bun. Nah, saya kan menghindar nih dari dia. Kita tuh berdosa apa enggak? Tadi kan kata Bunda menjaga hati. Saya menjaga hati, menjaga mata, pokoknya menghindar, nggak mau dekat-dekat lagi lah sama orang itu. Itu berdosa enggak? Sudah? Itu aja. Saya sudah matur di depan ina a'malun biniat. Selama niat penjenengan lurus, baik, insya Allah nggak dosa. Tapi kalau niat penjenengan menghindar itu mutus silaturahmi, itu dosa. Nah bedanya apa? Bedanya kalau niat mutus silaturahmi, petruk ini betul-betul moh. Tapi kalau menghindar, andai ketemu sewajarnya. Misalnya begini, saya itu pengen menghindar. Tapi nggak mungkin, ini pertemuan keluarga. Aku ada, dia ada. Ya sudah, saya hello aja. Assalamualaikum, siji lungguh kene, siji lungguh kono. Untuk menjaga hati. Tapi jangan sampai menghindar, dijak salaman melengos, dosa kita. Karena kalau niat kita menjaga hati beda dengan niat memutus silaturahmi. Kalau niat silaturahmi diputusi ditekoni yo meneng wae, jak salaman yo ora gelem. Ini beda. Ini kita tetap oke, jak salaman oke. Assalamualaikum, waalaikumsalam, kan wajib jawab salam. Perkara aku mau jejer, nggak mau jejer, itu dalam rangka menjaga hati. Jadi semingkir aja, siji neng kene, siji neng kono, udah nggak apa-apa gitu nggih. Jadi jangan sampai betul-betul saya manusia biasa Bu. Terkadang saya juga memiliki orang yang seperti itu. Tapi bismillah aja. Nanti ada pertemuan gini-gini. Orangnya ada nggak? Ada. Oke, aku tak datang lebih awal aja dulu. Biar aku bisa ambil posisi yang aku mau gitu. Udah gitu. Kalau aku ngaji kebetulan telat, ya sudah dia datang di sini. Kalau aku satu-satunya tempat di sini, ya sudah aku ke sini gitu. Tapi kalau masih ada tempat lain, ya aku di tempat lain dalam rangka menjaga hati. Tempat lain maksudnya di sini gitu loh, tidak harus. Tapi jangan kayak ini, saya juga punya lagi nih. Sholat satu sop nggak mau. Nah ini tak marahi betul gitu deh. Jadi sholat subuh ini jajar-jajar ini. Sini 01, tetap dia nggak mau di sini karena jajar ini. Nah ini sama Rai, ini nggak begitu caranya, gitu nggih. Walaupun saya yakin ini juga mengganggu kekusukan. Karena jajar segera disenengi ini mesti hatinya juga wis wah gitu. Itu manusia bisa cerita gitu. Gitu nggih. Insya Allah nggak sampai tahap dosa selama niat kita menjaga hati. Oke.
Yang lain satu lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin menanyakan, kalau semua itu tergantung niat. Misalnya kita seorang wanita merawat diri. Iya. Tujuannya sebenarnya untuk mensyukuri karena merawat apa yang pernah diberikan oleh Allah. Nah, tetapi jadi berlebih karena ternyata ada dalam hati biar tidak terlihat tua, misalnya keriput ditarik sana biar halus misalnya gitu. Dan sekarang juga banyak ditawarkan perawatan seperti itu. Nah, apakah ini mengingkari sunatullah seperti itu? Nah, terus seberapa sebenarnya cara kita merawat diri? Karena sebenarnya seorang wanita merawat diri tampil untuk cantik itu di depan suami dan untuk menghargai diri kita juga di depan orang lain. Nah, ini yang ingin saya tanyakan, perawatannya kayak apa dan niat kita yang tadinya untuk mensyukuri nikmat Allah. Bunda, terima kasih. Oke, kena saya itu ya. Saya kan juga merawat diri gitu. Gimana niat saya? Banyak kalau niat saya. Satu, jelas suami akan bangga ketika dikatakan istrinya cantik, istrinya awet muda, istrinya itu berarti satu kesuksesan seorang suami gitu. Jadi kalau saya dibilang istri itu sebaiknya merawat diri di depan suami, kalau saya masih bisa bantah itu di mana-mana gitu, asal niatmu bener gitu ya. Jadi bukan kok di mana bagus di depan suami jelek, enggak juga. Tapi di mana-mana memang harus menjaga. Karena ketika kita di luar pun saya tidak akan menanggalkan nama suami. Ketika saya di luar sendiri, ibu itu istrinya siapa? Saya kan nggak akan nyebut istrinya siapa. Pasti aku nyebut istrinya Pak Bambang gitu kan. Nah, jadi otomatis saya membawa nama baik suami. Makanya di Mekah itu terkadang suami bangga kalau punya istri tinggi, besar, anaknya banyak gitu. Itu kan mencerminkan kalau suaminya sukses. Iya, di sana itu kita lihat di masjid itu seorang istri karo suami nggawa anak nang stroller siji nang kene siji nang ngene siji nang pundake sing lanang siji dituntun gitu. Suami itu bangga seperti itu karena apa? Aku sukses gitu. Nah, ketika kita di luar tampil gelumbrut, sebenarnya suami malu juga. Kalau ini suami normal saya bilang ya, suami malu. Apalagi sampai ada orang negur, istrimu sekarang begini-begini malu. Tapi ketika dibilang istrimu smart, istrimu cantik, istrimu ini normal, aturan ikut bangga karena ini sukses. Saya matur sudut pandang karena tadi aku ketika saya bicara tua pun tergantung ini. Sekarang itu kuncinya diisi otak ini sebenarnya, gitulah. Nah, terus yang kedua, Bunda, jangan menyalahi takdir. Menyalahi takdir yang dimaksud ya kalau ada yang tersinggung ya monggo, kita ditakdirkan begini kita ini. Kalau cuma sekedar perawatan, kalau tarik benang itu masih ada dua macam. Ada benang yang istilahnya itu memang benang, tapi ada yang cuma kayak jelly yang digini-giniin terus bisa mengencangkan gitu. Kalau bisa ya jangan berlebihan memasukkan sesuatu. Tapi ada sekarang yang malah aku cerita kok yang di salon ya. Yang PRP itu diambil dari darah kita sendiri, kemudian darahnya disuling. Jadi diambil darah hanya 8 cc ya, 8 cc kecil sekali. Nah, 8 cc ini kemudian diolah, dia punya alat. Setelah diolah ini kelihatan yang merah dibuat, yang bening itu dimasukkan lagi ke dalam diri kita. Itu banyak yang oke karena itu dimasuki oleh diri miliknya sendiri, bukan milik orang lain ya. Terus ada nilai plus. Saya cerita kayak pengalaman karena saya pernah. Ada nilai plus. Plusnya apa? Kita ketahuan selama ini makannya rusuh atau tidak. Jadi darah itu ketika sudah disuling hanya segini, terus tinggal separuh. Ini kalau orang yang makannya bagus,
itu bening, bagus gitu. Tapi kalau orang yang makannya rusuh, yo opo bae nyemplung gitu ya. Itu ini yang jadi serum ini keruh. Warnanya juga tidak sebening yang. Nah, ini bisa kontrol. Kalau orang bisa ngambil hikmah, bisa oh berarti selama ini aku makannya itu waton. Oh, popo tak ternyata akhirnya seperti ini. Mungkin di usia saya aku masih bertahan, tapi tambah usia mungkin aku nggak sanggup kalau makanku kayak gini terus. Jadi aku bisa perlahan-lahan apa toh yang sebaiknya aku kurangi. Ada yang seperti itu. Tapi kalau sudah sampai silikon ini saya pun nggak setuju. Itu sangat tidak setuju ya. Pernah ada dokter bilang gini, Bun, apa ini loh Bun, kantong mata ini bisa di ini. Aku bilang ini dari dulunya memang kayak gitu, aku gitu. Terus nanti gini, enggak, aku tidak sampai seperti itu. Terus tujuannya apa? Jujur saya matur, saya banyak punya tujuan. Satu, untuk diri saya sebagai bentuk rasa syukur. Dua, jelas itu menjaga nama baik dan kehormatan suami, karena akan terangkat dengan punya istri yang terawat. Saya merawat diri gitu. Terus yang ketiga, saya ini walaupun kecil panutan. Saya ini walaupun kecil dilihat orang. Saya ini walaupun hanya sekup kecil, orang mencontoh. Lah bagaimana kalau saya ngisi tampil saya glombrot, nggak genah, berbajunya nggak bener, wajahnya nggak karuan, siapa yang mengundang saya lagi? Jadi ini bagian dari dakwah. Coba ibu-ibu saja ngundang penceramah putri 4 gitu ya. Jumat ini Jumat itu. Hati kecil jenengan tetap menilai. Jujur. Hati jenengan tetap menilai. Nek bukae ini, nek ustadzah kae gini, ustadzah kae. Saya juga pengen punya nilai plus. Kenapa pengen punya nilai plus? Kan berarti aku diundang meneh. Gitu. Kalau nilai utama tetap Allah. Nilai utama itu tetap Allah. Yang menggerakkan saya ke sini Allah, yang menggerakkan hati-hati penjenengan connect, klik dengan saya, itu juga Allah. Tapi kan aku tetap berusaha supaya penjenengan itu bisa nyaman berada di depan saya. Nah, cerita akhirnya saya jalan-jalan sama anak. Nih, beli sepatu nih. Harganya berapa, Dok? Segini. Aku nggak suka. Kenapa nggak suka? Kalau aku beli sepatu ini cuma 1. Tapi kalau tak belikan sepatu itu bisa 3. Kenapa? Lah nek siji aku pas nganggo gamis iki yo kuwi, pas nganggo iki yo iki aku nggak seneng. Tapi kalau ini kan aku bisa punya 3. Lah kalau punya 3, 1 basah wingi ini aku iso ganti. Yang kecil-kecil saja, 1 mangap-mangap aku iso ganti. Terus yang kedua aku bisa tampil lebih matching. Lebih matching. Oh, bajunya ini pantasnya sepatu yang ini. Jadi setiap orang punya pemikiran yang berbeda. Ini ndek sepatu siji cukup sing penting regane karo 0,5 juta gitu. Saya pilih aku ndek sepatu 1.000 ning papat aku lebih seneng. Siji rusak aku nganggo liyane gitu loh Bu. Ini masing-masing orang akan memiliki niat yang berbeda. Dulu sebelum disuruh pakai masker, kalau saya naik motor, saya pernah loh ngisi ngaji di dalamnya Bu Nining itu numpak motor. Karena ngoyak waktu saya harus, kan kalau mobil pakai macet Bu, saya di sana naik motor betul sampai SD model 12 waktu itu. Saya belum pakai masker itu sudah pakai slayer, pakai kaos tangan, pakai. Kalau ditanya orang, ini Ustazah enggak ya temen ora, aku merawat diri. Lah ketika aku perjalanan Giwangan tekan Karanganyar sini, panas aku belang, sesok aku ngisi kan rodok pekewo kan gitu. Kalau ini belang sidik ini tanda wis umur itu tadi gitu. Tapi kan beda gitu ya. Jadi lebih ke ya tetap nomor 1 Allah lah ya. Tapi manusia tidak bisa lepas dari efek-efek kecil. Efek-efek kecil. Ibadah untuk apa? Mencari keridhaan Allah. Kalau gitu nggak boleh berharap surga dan neraka. Ya tetap berharap surga, tapi nomor 1 ridho. Kalau Allah itu ridho, berarti surganya ya dalam keridhaan Allah. Gitu nggih Bu nggih. Jadi nilai tingginya tetap kepada siapa? Allah. Tapi
tetap ngefek. Saya ingin membawa nama suami, saya pengen ini, saya pengen bawa jamaah saya itu ngelihat saya itu paling tidak apa Bu, serak cuma itu aja. Tapi kalau udah nggak serak berarti lahan ibadah kita sudah berkurang. Lah aku gawe nek disikai delok nganggo klambi gitu. Jadi ini jujur Bu, nanti tanya pada hati masing-masing di rumah, pasti jenengan pernah menilai siapa saja yang ngisi penjenengan. Itu jujur. Saya dulu jadi murid ya gitu Pak, yang gurune gitu. Wah, dari guru masuk SMA itu yang klambi anyar disurai. Iya, gitu kan kita menilai gitu. Gitu nggih Bu nggih. Alhamdulillah kita sampai jam 9.16 menit. Barangkali itu saja yang saya sampaikan. Sekali lagi mohon maaf, tidak bermaksud saya selalu ngerepoti penjenengan. Ini hanya membuka jalan. Ini loh ada jalan untuk bersedekah yang penak, ora usah nganggo ngetokke duit meneh. Nek neng omah duwe luweh saka loro. Duit nek mung ndek loro aja, wong kuwi nggo ganti nggih. Nek sampai duwe 4, 5, bolehlah mendaftarkan ke pengurus untuk besok Sabtu dibawa besok Jumat dibawa dalam keadaan bersih terlipat. Itu saya hanya menunjukkan itu dengan sare neng omah sing tok kei rukuh tahajud. Pak Bu, nggak bayangke nggih. Kita pada tertidur di rumah, tapi yang diparingi rukuh ternyata dinggo tahajud. Tanpa mengurangi pahala dia, kita dapat pahala. Terima kasih, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.